Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini ibu yang pimpin doa ya. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Ibu harap hari ini semuanya semangat untuk belajar. Oke, anak-anak, pernahkah kalian melihat benda seperti ini di rumah kalian? Entah itu di rumah kakek atau nenek kalian. Pernah. Kira-kira benda ini digunakan untuk apa? Oke, betul. Biasanya benda itu digunakan untuk menyimpan air minum. Oke, selanjutnya ibu tanya, siapa di sini yang pernah mengikuti acara adat atau tradisi di kampung halamannya? Bagus sekali, hebat. Ternyata di kelas ini sudah banyak yang mengetahui tradisi daerah ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenal tradisi di sekitar kita, mengetahui asal-usulnya, dan mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oke, sebelum ibu lanjut, ibu akan menayangkan satu video pembelajaran tentang budaya dan tradisi yang ada di Indonesia. Oke, kita tonton bersama-sama ya anak-anak. Halo teman-teman, tahukah kalian kalau Indonesia adalah salah satu negara dengan budaya paling beragam di dunia? Setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing, mulai dari pakaian adat, makanan, rumah adat, sampai tarian tradisional yang unik dan menarik. Di video ini, kita akan menjelajahi keberagaman budaya Indonesia dari beberapa pulau. Yuk kita mulai perjalanan kita. Yang paling luar biasa dari Papua adalah banyaknya suku dan budaya yang masih asli dan terjaga sampai sekarang. Keren banget ya Indonesia. Oke, kita udah menonton satu video pembelajaran tentang budaya di Indonesia. Jadi anak-anak, Indonesia itu memiliki banyak tradisi dan budaya. Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun. Contohnya seperti apa? Upacara adat, tarian daerah, ataupun kegiatan syukuran panen. Nah, tradisi ini harus kita jaga. Karena apa? Karena ini merupakan warisan budaya bangsa. Betul. Nah, setelah melihat video tadi, tradisi apa yang kalian ingat? Oke, betul. Oke, terima kasih yang anak sudah menjawab. Jawabannya benar semua, hebat. Oke, sekarang ibu mau tanya lagi sama kalian. Menurut kalian, bagaimana jika budaya tidak kita lestarikan? Betul, budaya akan hilang. Lalu, jika budaya hilang, apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya, generasi berikutnya tidak akan mengenalnya. Oke, itu jawaban yang tepat ya anak-anak. Oke, sekarang ibu mau mengajak kalian untuk mengerjakan lembar kerja sederhana. Oke. Perhatikan 3 gambar berikut. Dari 3 gambar ini, yang manakah kegiatan yang menunjukkan tradisi kesenian daerah? Di nomor 2, betul. Mari kita tarik garis dari gambar nomor 2 ke tradisi kesenian daerah. Nah, kesenian daerah itu mengandung nilai apa anak-anak?
Oke, dalam tradisi kesenian daerah terdapat nilai luhur seperti, ada yang tahu? Nilai moral, nilai sosial, nilai religius, dan juga nilai pendidikan karakter. Oke, Ibu lanjut. Dari gambar berikutnya, manakah yang menunjukkan tradisi upacara adat? Di nomor 1. Oke, mari kita tarik garis dari gambar 1 ke tradisi upacara adat. Nah, tradisi upacara adat ini memiliki nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur, yang fungsinya sebagai fondasi spiritual dan identitas sosial masyarakat. Upacara adat ini penting karena menjaga kearifan lokal agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Oke, selanjutnya kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat ini juga menjadi tradisi anak-anak, contohnya seperti gambar ini. Gambar ini menunjukkan kegiatan bergotong royong di lingkungan masyarakat. Kita tarik garis. Oke, tradisi gotong royong ini memiliki nilai sebagai perekat sosial dan identitas budaya yang mewujudkan nilai kebersamaan, kerjasama, kemudian tolong-menolong, dan persaudaraan tanpa pamrih. Oke, baik sekali. Jadi kalian sudah bisa membedakan jenis-jenis tradisi dan sudah mengetahui nilai-nilai yang ada di dalam tradisi. Oke, sebelum Ibu menutup pelajaran, Ibu mau bertanya apa yang telah kalian pelajari hari ini? Oke, kita sudah mempelajari tentang tradisi. Nilai-nilai moral yang ada di dalam tradisi tersebut juga sudah kita pelajari. Oke, coba sebutkan satu tradisi yang telah kalian ketahui hari ini. Oke, ada yang menjawab tari piring. Tari piring itu tadi ada di video yang telah kita tonton di awal. Kemudian ada yang menjawab tari kecak. Tari kecak berasal dari Bali, betul. Nah, jadi kita hari ini telah belajar bahwa setiap daerah itu memiliki tradisi yang berbeda-beda. Tradisi ini adalah warisan budaya yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Nah, di dalam tradisi tadi memiliki nilai apa saja anak-anak? Nilai gotong royong, nilai kebersamaan, nilai kerjasama, dan rasa syukur. Oke, hebat, semua anak-anak bisa menjawab. Oke, Ibu hari ini sangat bangga sama kalian karena kalian udah semangat belajarnya, terus juga sudah berani dan aktif menjawab, pintar. Semoga kita tetap semangat dalam belajar dan terus mencintai budaya Indonesia. Oke, Ibu tutup ya pelajaran hari ini anak-anak. Sampai bertemu di pertemuan kedua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai petualangan belajar kita hari ini, coba kita berdoa dulu. Yuk, ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini menjadi berkah. Selesai. Oke. Nah, anak-anak, hari ini Ibu membawa satu benda. Nah, coba kalian perhatikan benda apa yang Ibu bawa hari ini.
Iya, karang laut. Di mana biasanya kita akan menemukan benda ini? Di pantai atau di daerah sawah atau gunung? Di pantai, betul, hebat semuanya, 100 untuk anak-anak ibu. Nah, kerang ini membuktikan bahwa daerah yang dekat dengan laut memiliki ciri khas alam tersendiri. Hari ini kita memiliki 2 misi utama. Yang pertama, kita akan menganalisis hubungan erat antara jenis bentang alam seperti pantai, sawah, dan gunung dengan tradisi yang lahir di masyarakat. Yang kedua, misi kita adalah kita akan belajar menjelaskan pengaruh alam tersebut terhadap kearifan lokal melalui kerja kelompok. Nah, anak-anak sudah siap menjadi tim detektif cilik? Sudah, oke. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Sekarang kita membuka peta misteri alam kita hari ini. Nah, ibu akan menampilkan 2 video animasi yang menceritakan tentang tradisi petik laut dan tradisi sedekah alam. Oke, anak-anak bisa diperhatikan ya. Setiap tahun, nelayan Munjar di Banyuwangi punya satu hari sakral. Hari ketika mereka berhenti melaut bukan karena badai, tapi untuk berterima kasih pada laut. Tradisi ini disebut petik laut, sebuah upacara yang sudah diwariskan ratusan tahun dari leluhur mereka. Nah, sekarang ibu akan menampilkan video tentang tradisi sedekah bumi. Tahukah kamu, tradisi sedekah bumi sudah ada sejak ratusan tahun lalu? Dahulu, masyarakat hidup sangat bergantung pada alam. Ketika panen berhasil, mereka mengungkapkan rasa syukur. Lahirlah tradisi sedekah bumi sebagai bentuk terima kasih kepada alam dan sang pencipta. Nah, anak-anak, tadi itu ibu sudah menampilkan 2 video animasi. Yang satu tadi menjelaskan tentang tradisi petik laut, dan yang kedua adalah tradisi sedekah bumi. Nah, anak-anak, dari video tadi ibu jelaskan ya bahwa masyarakat yang tinggal di dekat pantai memiliki mayoritas bekerja sebagai nelayan. Nah, sebagai rasa syukur mereka terhadap hasil laut, mereka melakukan tradisi petik laut. Sedangkan untuk masyarakat yang berada di persawahan atau pergunungan yang memiliki mayoritas bekerja sebagai petani, mereka melakukan tradisi sedekah bumi. Nah, 2 hal yang berbeda ini membuktikan bahwa kondisi alam dan hasil alam yang berbeda akan melahirkan tradisi yang berbeda pula. Sekarang mari kita bagi kelas ini menjadi 3 kelompok detektif besar. Oke, silakan anak-anak. Oke, sudah dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang ibu minta perwakilan 1 orang dari masing-masing kelompok untuk maju ke hadapan ibu dan mengambil 1 benda pilihan secara acak di dalam mystery box ini. Di dalam mystery box ini berisi 3 benda yang berasal dari kondisi alam yang berbeda-beda. Nah, ini sebagai undian untuk menentukan kelompok mana yang akan mendapatkan detektif pantai, detektif sawah, dan detektif gunung. Masing-masing perwakilan kelompok akan memilih 1 dari 3 benda di dalam mystery box. Beras untuk detektif sawah, daun teh untuk detektif gunung, dan kerang sebagai detektif pantai. Nah, tugas kalian adalah berdiskusi dengan teman sekelompoknya, mencocokkan tradisi dengan bentang alam yang ada, lalu menuliskan nilai-nilai yang ada di dalam tradisi ke dalam lembar kerja. Perlu diingat, kegiatan ini akan ibu nilai secara kerjasama dan kreativitas kalian. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, jadi ini adalah waktunya kita
Festival Cerita Kampung Halamanku. Nah, jadi kita akan menggunakan metode window shopping. 2 orang dari setiap kelompok memiliki tugas sebagai penjaga toko kelompoknya yang bertugas sebagai penyaji cerita kepada teman-teman yang akan berkunjung ke toko kelompoknya. Sedangkan untuk anggota lain, silahkan berjalan-jalan ke kelompok lain untuk mendengarkan cerita dari mereka. Dan kalian juga boleh memberikan tanda bintang kepada teman kelompoknya yang menurut kalian paling bagus, rapi, kreatif, dan paling jelas ceritanya. Oke, sudah selesai semuanya? Oke, sekarang ibu minta kalian kembali ke kelompoknya masing-masing dan merapikan mejanya kembali seperti semula dan duduk dengan rapi. Oke, biar energi kita kembali semangat, ayo kita lakukan bersama-sama. Tepuk semangat. 3, 2, 1. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik semuanya. Wah, hebat sekali ya anak-anak hari ini. Jadi kesimpulan dari petualangan kita hari ini adalah tadi kelompok gunung telah menemukan bahwa tradisi petik teh di lereng gunung itu mengajarkan nilai kerjasama. Sedangkan untuk kelompok sawah mengajarkan rasa syukur atas tanah yang subur. Perlu diingat ya anak-anak, di setiap daerah kampung halaman kita pasti memiliki nilai gotong royong, nilai kebersamaan, dan nilai rasa syukur yang mesti kita jaga. Oke, sebelum kita pulang, ibu minta kalian untuk mengisi angket ini. Kalian boleh mewarnai bintangnya menggunakan krayon, menggunakan pensil warna. Semakin banyak bintang yang kalian warnai, itu berarti semakin senang kalian dengan pelajaran hari ini. Silakan diisi anak-anak. Untuk rencana pengayaan, nanti anak-anak yang sudah sangat paham dengan pelajaran hari ini akan ibu jadikan duta budaya cilik. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan syukur dan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, terima kasih ya atas keaktifan kalian hari ini. Ibu sangat-sangat bangga dan apresiasi untuk kalian. Terima kasih Ibu ucapkan untuk kalian. Semoga kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.